Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, ya, semoga ya kita semua ya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan penuh semangat, ya, penuh keberkahan dan senantiasa tentunya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temanku semua, ya, akhir-akhir ini ya kita sama-sama tahu ya, beredar di banyak media sosial ya tentang penjarahan, ya, penjarahan rumah sejumlah pejabat di negeri tercinta kita. Ada yang bilang ya karena rakyat marah, ya, ada yang bilang karena sudah enggak tahan dengan keadaan, ya. Jadi teman-temanku semua, sebagai seorang muslim, ya, kita enggak boleh langsung ikut-ikutan, ya, apalagi sampai membenarkan. Jadi mari ya kita ingatkan diri kita bagaimana Islam memandang tentang peristiwa ini, ya, biar kita tahu, biar hati kita tenang nih, dan biar kita nggak salah langkah ke depannya. Jadi teman-temanku semua, ya, agama kita itu sangat tegas melarang perampasan atau penjarahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu malum mri'im muslimin illa bi tibi nafsin min." Tidak halal harta seorang muslim, ya, kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya apa? Gak boleh kita mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, meskipun kita merasa marah, ya, atau kita merasa dizalimi, karena harta itu punya kehormatan yang besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man zalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi di hari kiamat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Syaikhain Bukhari dan Muslim. Coba kita bayangkan ya, cuma sejengkal tanah saja bisa jadi beban di akhirat nanti, ya. Apalagi kalau menjara seisi rumah, ya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, ya, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, ya. Padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah. Jadi teman-temanku sekalian, ya, ini jelas banget, ya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, itu termasuk penjarahan, dan itu adalah suatu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan semua itu bakal ditanya di hari kiamat nanti. Dan para ulama juga udah sepakat, ya, bahwa penjarahan itu tidak dibenarkan sama sekali. Meskipun kita merasa marah, ya, kita merasa dizalimi, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, mengambil harta orang lain, ya, dengan cara yang zalim, meskipun sedikit, itu termasuk dosa yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyampaikan, kezaliman tidak bisa dihapus dengan kezaliman yang lain. Jadi kalau ada kezaliman pejabat misalnya, ya, cara menghadapinya itu bukan dengan cara yang salah, menjarah contohnya, itu bukan suatu solusi, ya, malah menambah dosa, dan tentunya itu bukan jalan keluar, ya.
kita perlu sadar ya, penjarahan itu bukan solusi. Memang ya, kita merasa marah ya, kita merasa terzalimi misalnya, kita merasa kecewa ya, kita mungkin merasa tertindas. Tetapi Islam mengajarkan kita ya untuk menghadapi masalah dengan sabar, dengan penuh doa ya. Kita gunakan dengan cara yang dihalalkan oleh agama kita. Kita perbaiki diri sendiri ya. Kita perbaiki lingkungan kita dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran ya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ia dapat dengan lisannya. Jika ia tidak mampu lagi, maka ya dengan hatinya pun tak mengapa. Wadzalika dha'aful iman, dan tentunya itu selemah-lemahnya iman ya. Hadis diriwayatkan Muslim kalau nggak salah. Jadi hadis ini bukan berarti kita boleh main hakim sendiri, oh tidak ya. Tapi menegaskan pentingnya perbaikan dengan cara-cara yang benar. Jadi teman-temanku sekalian ya, kita jangan lupa ya, apapun yang kita lakukan ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Surah Al-Hijr. Jadi bayangkan ya, nanti di yaumul hisab, di yaumul qiyamah, kita akan ditanyakan oleh Allah ya, kenapa kamu ambil barang orang lain ya, padahal sudah aku haramkan ya. Apa yang akan kita jawab pertanyaan tersebut? Apakah kita jawab dengan jawaban karena saya marah atau karena saya benci pejabat itu? Tentu jawaban ini nggak akan diterima, karena dosa ya tetaplah dosa. Makanya ya, mari kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya biarkan emosi ini menguasai kita ya. Jangan sampai karena marah ya, jangan justru malah menambah dosa kita ya. Kita mulai dari diri kita dulu ya. Kita mencoba menjadi pribadi yang jujur ya. Kita mencoba menjadi pribadi yang tidak gampang untuk marah misalnya, nggak gampang untuk terprovokasi misalnya ya. Kita mencoba untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap individu muslim ya bisa menjaga diri ya, insyaallah bangsa kita pun akan menjadi bangsa yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Jadi teman-temanku semua ya, mari ya kita sama-sama sadar ya, penjarahan itu bukan solusi ya. Itu adalah suatu dosa dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya di hari nanti. Kita perbaiki diri kita, kita perkuat iman kita, takwa kita, akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik untuk bangsa kita ya, dan semoga kita semua selamat ya di dunia dan selamat di akhirat nanti. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.